corazón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menganalisis aspek psikologis pada film Front of the Class. Nah, untuk teknik analisis yang kami gunakan yaitu menggunakan diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan ini juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Nah, teman-teman bisa lihat diagram tulang ikan yang telah kami sajikan di layar. Nah, ada 4 faktor penyebab yang menjadi fokus analisis kami pada film Front of the Class ini. Yang pertama adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Contohnya seperti adanya gangguan psikologis pada diri individu itu. Nah, jenis-jenis gangguan psikologis itu yang pertama ada sindrom Tourette, yang kedua ada disleksia, yang ketiga ada ADD atau ADHD, yang keempat ada OCD. Selanjutnya, faktor di lingkungan belajar individu itu. Yang pertama, standar pendidikan yang tidak mempertimbangkan kondisi peserta didik. Yang kedua, terjadinya kasus bully di sekolah. Yang ketiga, standar penilaian yang berfokus pada hasil bukan proses. Yang keempat, kurangnya keprofesionalan guru. Kemudian ya faktor ketiga ini terjadi di lingkungan keluarganya. Yang pertama, kurangnya dukungan dari salah satu anggota keluarga. Terus untuk faktor yang keempat ini terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya ini seperti kurangnya edukasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Film Front of the Class menceritakan kisah seorang anak yang bernama Bradley yang mengidap sindrom Tourette. Terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berasal dari faktor lingkungan belajar, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta berasal dari individu itu sendiri. Sindrom Tourette merupakan kondisi abnormal yang ditandai dengan gerakan anggota tubuh yang tidak dapat dikontrol. Sindrom Tourette dapat terjadi pada setiap orang dari semua kelompok etnis. Akan tetapi, wanita lebih sering terkena 3-4 kali daripada laki-laki. Dengan kata lain, resiko perbandingan antara laki dan wanita adalah 1:3. Sindrom Tourette ada dikarenakan pengaruh genetik atau lingkungan, infeksi atau kerusakan pada otak, infeksi dari neurologikal, gangguan yang dialami pada masa sebelum kelahiran dan saat kelahiran, stres secara psikososial, dan pengaruh hormon androgen. Karena sindrom inilah, Bradley mengalami gangguan belajar. Menurut Hamill, pada tahun 1981, kesulitan belajar adalah beragam untuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengar, bercakap, membaca, menulis, menalar, atau dan dalam berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang digunakan karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi permasalahannya dengan gangguan lain, misalnya gangguan sensoris, hambatan sosial, dan emosional, dan pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai. Dalam film ini, terdapat juga gangguan belajar lainnya seperti disleksia, ADHD,
OCD yang dialami oleh siswa Bradley. He was making my class impossible. He's got a whole alphabet of problems. ADD, ADHD, OCD. You want my advice, you ask him on a special ed. No. Disleksia merupakan kesulitan belajar berbasis neurologis tertentu yang secara khusus mempengaruhi kemampuan membaca seseorang. Disleksia adalah ketidakmampuan belajar utama yang terkait dengan masalah bahasa tertulis seperti membaca, menulis, mengeja, dan dalam beberapa kasus, kesulitan dengan angka karena kondisi neurologis yang kompleks atau kelainan pada struktur dan fungsi otak. Mengalami disleksia itu berarti mengalami kesulitan dengan kata-kata dan simbol-simbol tertulis, kadang-kadang digambarkan sebagai kesulitan memahami bacaan. Anak penderita disleksia mempunyai kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Namun, hasil belajarnya rendah karena ia kurang mampu membaca dan memahami apa yang dibacanya. Itu menurut pendapat Firdausi dan Wijia Stuti tahun 2018. Lalu disleksia adalah penyakit yang berhubungan dengan pemahaman membaca yang sangat buruk. Lalu selanjutnya ada ADHD. ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang artinya gangguan pada pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Dalam perspektif pendidikan, jika ada seorang anak yang mengalami gangguan ADHD, dapat mengalami gangguan belajar. Kemudian, dalam perspektif psikologi dan sosiologi, anak dengan gangguan ADHD dapat mengalami kesulitan berperilaku, kesulitan bersosial, dan kesulitan lain yang saling berkaitan. Tinjauan sistematis terbaru dengan yang dilakukan oleh 175 penelitian di seluruh dunia, perkiraan yang dikumpulkan secara keseluruhan prevalensi ADHD adalah 7,2% pada anak-anak. Nah, sebagian besar studi prevalensi ADHD ini dilakukan di Eropa dengan 54 studi, 31%, dan dalam populasi sekolah 130 studi yaitu 74%. Studi tersebut itu melaporkan tingkat yang sangat bervariasi di seluruh dunia, mulai dari 0,2% hingga 34,5%. Secara global, perkiraan prevalensi ADHD ini lebih tinggi di kawasan Timur Tengah dan Amerika Utara dan lebih rendah di negara-negara Afrika dan Asia. Perbedaan jenis kelamin, sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan prevalensi ADHD yang lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan pada perempuan dengan jenis kelamin keseluruhan rasio anak laki-laki banding perempuan yaitu 2:1. Selanjutnya ialah OCD. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah sebuah gangguan psikologi yang terbentuk dari dua sikap, yaitu obsesif dan kompulsif. Obsesif itu merupakan pemikiran yang muncul secara berulang-ulang yang menyebabkan kecemasan pada individu tanpa dapat dikendalikan. Sedangkan kompulsif itu merupakan keinginan yang tidak bisa ditahan dari individu untuk melakukan sesuatu. Nah, gangguan mental ini merupakan gejala kegelisahan yang luar biasa. Penyandang gangguan ini akan menampakkan gejala berupa sikap berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. I don't know how. I made okay grades. But what would take a normal person an hour took me 2 or 3. I mean, I loved learning, but I hated reading. Trying to concentrate brought out the worst in my constant companion. Where did you learn the words, Thomas? You know you're not supposed to. You can't read it if you don't open it, Thomas. So do I. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan belajar. Nah, setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan dalam berpendidikan. Jadi, hak asasi manusia atau HAM itu sendiri merupakan suatu hal yang wajib ada di dalam sekolah. Nah, di sekolah juga hak asasi manusia itu sangat berpengaruh besar untuk anak-anak yang disabilitas. Dimulai dari kalangan manusia yang berakal dengan anak yang disabilitas ini agar tidak membedakan satu sama lain sesuai dengan hak asasi manusia pada hakikatnya.
Nah, karena itulah di sekolah itu harus mempunyai atau mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak yang disabilitas. Itu tuh agar berguna tuh agar terhindar dari perbedaan satu sama lain. Nah, ini terkandung tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1, nah menyatakan bahwasannya setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Amanat konstitusi secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memperoleh pendidikan termasuk bagi anak penyandang disabilitas mental. Hal ini menurut Cahyadi tahun 2020. Jadi dampak-dampak negatif anak disabilitas yang bersekolah inklusi. Nah, ini nih dampak-dampaknya itu antara lain harga dirinya itu cenderung rendah. Terus mereka juga menurunkan harapan. Dampak-dampak negatifnya itu juga menurunkan harapan orang tua dan guru. Terus ada masalah dengan rekan sehingga terjadinya bully. Ada juga tidak diperlakukan sama seperti yang lain gitu. Nah, Make a fresh start. New school. New friends. Say, I know you think you're the class clown, but I've had it with you. Can't. Help it. That's what you always say. I don't want to hear any more excuses. solusinya agar anak-anak berkebutuhan khusus ini terhindar bullying di sekolah inklusi itu, yang pertama itu dengan membuat peraturan di sekolah seperti larangan bullying terhadap anak yang disabilitas. Terus yang kedua itu juga guru tuh harus ada bimbingan guru. Nah, guru ini yang membimbing anak-anak disabilitas. Selanjutnya juga ada bimbingan saudara, teman, orang-orang di sekitar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk menerima keadaan anak berkebutuhan ini. Jika kita lihat pada film Front of the Class pada menit ke 1 jam 23 menit itu tuh kalau dapat kita lihat tuh di situ tuh guru itu berperan penting dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi guru yang memiliki kemampuan mengajar yang baik dan sikap yang positif itu terhadap siswa yang berkebutuhan khusus ini akan dapat membantu siswa tersebut untuk mengatasi masalah psikologisnya. a few words, a little education, and it was like opening a door to a brand new world. Terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas itu disebabkan juga oleh lingkungan masyarakat. Nah, di sini masyarakat tuh kurang edukasi terhadap penyandang disabilitas. Nah, pandangan masyarakat mengenai sindrom Tourette bahwa gangguan tersebut itu karena adanya roh jahat sehingga perilaku orang tersebut terlihat aneh dan cukup menakutkan seperti orang yang kesurupan. Nah, selain itu ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah kutukan. Pengidap sindrom Tourette sering disangka orang gila atau sedang menari karena tiba-tiba tubuhnya muncul gerakan-gerakan yang spontan atau refleks dan aneh. Pandangan ini terkadang membuat pengidap sindrom merasa putus asa karena mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya ketika menerima ejekan dan hinaan dari orang di sekitarnya. Brad, could you please calm down? Barking like a dog, for goodness sake. Now, look, don't take this the wrong way. You know I didn't say this to you before, James. But have you considered an exorcist? You know, I think you might face the fact that you're a size 12. And that the label out of makes you feel better. I'm gonna need you to sign this. So what kind of job you looking for? Teaching. Gonna be a teacher. I get that look a lot. But I never let
let it get. Masyarakat sekitar seringkali menganggap remeh bahwa orang penyandang disabilitas tidak bisa menggapai apa yang dia inginkan. Then I can do the job. Drop. The Americans with Disabilities Access are entitled to a chance. And interactive in the classroom. But also to keep the parents closely involved. Saat melakukan wawancara, Bradley selalu ditolak karena dia dianggap aneh karena memiliki sindrom Tourette. Namun hal ini tidak mematahkan semangat dia untuk menjadi seorang guru. Required for entry level. But if you're serious, Serious. I want to make teaching my life. I make these noises because I have Tourette syndrome. I'd like to tell you about it. It's a neurological disorder where my brain sends mixed signals to my body. It's like a sneeze. It's irrepressible. okay. Thank you very much. Di tengah penolakan dari masyarakat, Tourette tetap berusaha karena adanya dorongan dan dukungan dari ibunya. Don't ever give up. Berbeda dengan sang ayah yang terkadang meminta Tourette untuk menghentikan sindromnya. Padahal diketahui bahwa sindrom yang diidap oleh Bradley itu terjadi secara spontan, bukan melainkan keinginan. Jadi, terjadinya penolakan dari lingkungan masyarakat ini bisa diatasi oleh pengidap sindrom dengan tidak memperdulikan penolakan dan ejekan tersebut karena adanya dukungan, kasih sayang, dan motivasi dari keluarga. Nah, hal tersebut ini membuat pengidap sindrom tetap bertahan, percaya diri, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik meskipun ia terus dikucilkan oleh teman-teman dan orang di lingkungan sekitarnya. Ia tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang lain mengenai dirinya. Ia merasa percaya diri karena tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Dukungan dari keluarga ini pun sangat penting agar orang tetap merasa percaya diri dan bersikap positif ketika berada di luar rumah. The hardest part was knowing how tough I made things for Mom. I tried as best as I could for Dad. Brad, please stop doing that. Ayah Bradley selalu menganggap Bradley tidak akan bisa menjadi seorang guru karena sindrom yang dimilikinya. Hal itu membuat Bradley merasa bahwa sang ayah tidak mendukungnya. Namun itu tidak mematahkan semangat Bradley. Ketika Bradley mulai putus asa, ibu tirinya datang untuk memberikan dukungan kepadanya bahwa Bradley, walau memiliki sindrom Tourette, dia tetap bisa mengajar karena dia memiliki suatu keistimewaan. Pada sekolah terakhir yang dilamar oleh Bradley, Bradley pun diterima menjadi seorang guru. It's hard to be patient when you feel as though you've blown your last chance. Come on in, get in there. Come on in. Selama menjadi guru, Bradley banyak disenangi oleh peserta didiknya. Bradley juga memahami karakteristik dari setiap peserta didiknya yang membuat peserta didik semakin semangat saat mengikuti kelasnya. Dalam menangani anak-anak yang mengalami kesulitan belajar seperti Thomas yang mengalami ADHD, Go back and sit down, please. And next time ask. Now it counts. All right, now, where's Maxine and her big red truck gonna be on Tuesday? Be bright and early tomorrow, David. Go. All right. Hey, walk. I really like your hat, Mr. Cohen. Thank you, Heather. I like your hair. It's just short because of the medicine. Bye. Strange, creepy, scary. The girl that picked tails, 50 Galen. I like good movies.
Dan pada akhirnya ayah Bradley memberikan dukungan kepada Bradley untuk menjadi seorang guru. That I could teach. Well, he was here to assess one of our teachers, Mr. Cohen. And I'm here to announce that Bradley pun mendapat penghargaan Sally Mae sebagai guru di tahun itu. all the new educators in the state of Georgia to be Sally Mae's first year Teacher of the Year. As I looked at my students, I felt like a kid inside. Because children look at life differently than most adults. They see the world and say, I will, not I can't. And so did I. Pesan moral yang dapat kita petik dari film Front of the Class yaitu yang pertama, tetaplah optimis dalam menjalankan impian, bahkan jika mimpi itu nampak mustahil, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kita harus menunjukkan toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan, karena itu adalah hal yang terpenting. Kemudian kita semua memiliki potensi untuk mencapai sesuatu yang luar biasa.